Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di pembahasan Basic English Grammar edisi ketiga, karya Betty Scramper Azhar dan Stacy A. Hagen. Di materi berikutnya kita akan melanjutkan, yaitu chapter 3 Using the Simple Present, untuk poin 35 tentang Spelling and Pronunciation of Final ES. Ya, langsung saja kita bahas materi di poin 35 tentang pengejaan dan pengucapan dari penambahan suatu kata ya atau kata kerja ditambahkan akhiran es. Oke, ini dia. Baik, kita lanjutkan poin ke-35 di spelling and pronunciation of final es or z. Ya, kita akan melihat beberapa kata kerja yang berakhiran sh, ya. Kita lihat di sini ada juga ch, sh, dan x, ya. Dimana ketika kata kerja ini ya menghadapi kalimat simple present yang subjeknya she, he, atau it, atau juga nama orang yang tunggal, ya, dan juga nama benda yang tunggal dan juga nama binatang yang tunggal, maka ya kata kerja tersebut yang berakhiran sh, ch, ss, dan x ini ya akan ditambahkan oleh akhiran atau ejaan is atau z. Ya, kalau dibaca itu z. Kita lihat di bagian kiri di sini ada contoh kata kerja yang di poin A ini berakhiran sh, ya. Contohnya push. Maka ini akan ditambahkan oleh ejaan is atau z, menjadi pronunciation-nya, pengucapannya menjadi pushes, ya, pushes. Oke. Kemudian untuk yang B, kata kerja ya dari kata kerja teach, kata dasarnya teach berakhiran ch, maka ya akan ditambahkan oleh spelling atau ejaan is menjadi teaches, ya. Kemudian contoh yang C juga ini dari kata kerja kiss, ya, berakhiran ss, ya. Maka kata kerja tersebut ya ketika menghadapi kalimat yang simple present di subjeknya adalah nama orang tunggal atau she, he, it, maka akan berubah menjadi kisses, ya. Seperti itu. Begitupun kata kerja yang berakhiran x, ya, sebelumnya juga ada huruf vokal, maka kata kerja tersebut akan ditambah oleh ejaan is atau z menjadi fixes, ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa difahami pembahasan tentang 3.5 ini tentang ejaan dan pengucapan dari kata yang berakhiran sh, ya, ch, ss, dan x, ya, maka akan ditambah oleh ejaan is atau z sound. Oke, kita lihat di sini di latihan, ya, exercise 12 sentence practice. Di sini sudah ada contohnya di nomor 1. Kita diminta use the verbs in italics to complete the sentences, ya. Kita diminta menggunakan kata kerja yang di garis miring ini, ya. Oke, untuk melengkapi kalimat di sampingnya, ya. Oke, di sini nomor 1 sebagai contoh ada kata kerja brush, maka ya Alice brushes her hair every morning, ya, ditambah spelling atau ejaan is, ya, menjadi brushes. Kenapa? Karena subjeknya orang ketiga tunggal ini termasuk kalimat simple present, ya, menjadi Alice brushes her hair
every morning. Oke, kita bahas yang nomor 2 di sini. Ya, kita lihat untuk nomor 2. Ya, di sini ada kata kerja teach. Subjeknya Alex, ya. Maka menjadi ya Alex dari kata kerja teach menjadi teaches, ya. Alex teaches English, seperti itu ya. Ya, Alex teaches English, teaches English. Kemudian nomor 3 dari kata kerja fix, ya. Kalimatnya ya subjek dari Jason menjadi, kita lihat di sini, menjadi fixes, ya. Fixes. Jason fixes his breakfast every morning. He makes eggs and toast. Oke. Untuk nomor 4, oke, karena di sini berakhiran huruf K, ya, maka di sini tidak ditambahkan spelling es, ya, hanya huruf s-nya saja menjadi Sonya drinks, ya. Sonya drinks. Oke. Nah, berikutnya di nomor 5 kita akan lihat di sini, ya. Junki often. Nah, masih Junki ini nama orang, menjadi dari kata kerja watch menjadi watches, ya. Junki often watches television at night. Oke. Sekarang nomor 6, kata kerja kiss. Dari kalimat Peter always kiss menjadi kisses, ya. Kisses. Oke, his children good night. Oke. Kemudian nomor 7 di sini Tina usually dari kata wear menjadi, nah karena di sini tidak berakhiran yang 4 tadi, maka hanya ditambahkan oleh spelling s saja, ya, bukan es. Oke, menjadi Tina usually wears, ya, wears. Oke. Untuk nomor 8 sendiri dari kata kerja wash, nah di sini berakhiran sh menjadi Eric seldom washes, ya, menjadi washes. Oke. Untuk nomor 9 kata kerja walk, karena berakhiran huruf K menjadi Jenny walks, ya, cukup tambahin s bukan is, ya. Nah, untuk nomor 10 di sini kata kerja stretch dan yawn. Jadi when Jack get up in the morning, he, karena berakhiran kata kerja stretch ini berakhiran huruf ch, maka ditambahin is, ya, menjadi stretches, ya, stretches. Dan juga kata kerja yawn ini berakhiran huruf n, maka cukup ditambahin s saja menjadi yawns, ya, menjadi yawns, seperti itu, ya. Oke. Nah, untuk pengerjaan sentence practice sudah kita bahas. Berikutnya kita akan latihan listening di exercise 13. Nah, perintahnya di sini, ya, kita diminta listen to the sentences. Kita dengarkan dulu kalimat yang diucapkan dari listening audio, dan juga nanti diminta, ya, circle the verbs you hear, ya, melingkari kata kerja yang ada pilihan ini, ya. Di soal ini kita menuliskan kata kerja yang kita dengar, ya, di audio listening. Oke. Kita akan mendengarkan audionya berikut ini, ya. Coba dengarkan audio berikut ini, ya. Perhatikan. Exercise 13. Listening. Directions. Listen to the sentences and circle the verbs you hear. 1. Mrs. Miller teaches English on Saturdays. 2. Mr. and Mrs. Smith teach English in the evenings. 3.
Doug fixes cars. 4. His son fixes cars too. 5. Carlos and Chris watch DVDs on weekends. 6. Their daughter watches videos. 7. I brush my hair every morning. 8. Jimmy seldom brushes his hair. 9. The Johnsons wash their car every weekend. 10. Susan rarely washes her car. Exercise 13. Listening. Directions. Oke, ya cukup untuk pembahasan exercise 13 ya about listening. Selanjutnya kita akan membahas dari exercise 13 ini ya tentang listening ya. Kita tadi mendengarkan ya beberapa poin dari listening. Coba untuk nomor 2 ya. Tadi kita mendengarkan yaitu kalimat Mr. and Mrs. Smith teach English in the evenings. Ya. Dari kata teach ya, bukan teaches. Kenapa? Ya. Karena subjeknya tadi ada dua orang yaitu Mr. Smith dan juga Mrs. Smith. Sehingga kata kerjanya tidak ditambahkan spelling es. Oke, menjadi teach saja. Kemudian untuk nomor 3, kalimat nomor 3 tadi dikatakan Doug fixes cars. Jadi fixes karena nama orang ya Doug fixes. Sehingga kata kerja fix ditambahkan spelling es karena subjeknya orang ketiga tunggal di simple present ya. Kemudian nomor 4, his son fixes cars too. Ya, his son berarti ya anak laki-laki ya tunggal. Di sini menjadi fixes juga untuk kata kerjanya. Kemudian untuk nomor 5 ya. Carlos and Chris watch DVDs on weekends. Nah, ini subjeknya dua orang ya, Carlos dan Chris. Oke, sehingga kata kerjanya cukup watch saja, tidak ditambahkan spelling es. Untuk nomor 6 sendiri, their daughter watches videos. Itu tadi anak perempuan mereka, anak perempuan satu orang ya, berarti watches. Tambahin spelling es. Untuk nomor 7, I brush my hair every morning. Oke, I brush ya. Brush untuk subjek I. Kemudian nomor 8, Jimmy seldom brushes his hair. Oke, Jimmy subjeknya Jimmy, he ya. Jadi brushes. Oke. Nomor 9, ya, the Johnson wash their car every weekend. The Johnsons ya wash their car. Ya, di sini keluarga Johnson ya. Oke, wash mencuci. Sehingga the Johnsons ini dianggap jamak subjeknya. Maka kata kerjanya cukup wash, tidak ditambahkan spelling es ya. Sehingga jawabannya wash. Nah, nomor 10 sini ada Susan rarely washes her car. Oke, washes Susan subjek dari Susan ya. She menjadi kata kerjanya ditambahkan spelling es. Oke, baik. Untuk exercise 13 ya listening sudah dibahas. Selanjutnya kita lanjut ke exercise 14 tentang verb form practice, latihan ya membentuk kata kerja ya. Oke, di sini directionnya complete the sentences ya, gunakan lengkapi kalimat berikut kemudian gunakan kata-kata yang ada di daftar ya. Nantinya ditambahkan s atau is ya, spelling s atau is. Lalu ya practice reading the story aloud. Oke, ini nggak usah, kita cukup menambahkan kata kerja yang ada di dalam kurung ini, ada dalam kotak ini ya. Kemudian nanti apakah ditambahkan s atau is. Baik, kita akan bahas ya. Oke, di sini
sudah ada contoh di bagian pertama ya. Laura leaves her office every night at 5 o'clock. Laura meninggalkan kantornya setiap malam pukul 5 dini hari atau 5 pagi ya. Kemudian and dan di sini ada on the bus to go home. Nah, kemungkinan naik ya, naik bis. Nah, berarti kita cari kata kerja yang cocok adalah kata kerja get. Ya. Nah, karena subjeknya tadi Laura, sehingga kata kerja get ini tambahin s. Karena perintahnya kita diminta menambahkan s atau is ya. Dari kata kerja dasar yang ada dalam kotak ini. Oke, kemudian Anne gets on a bus to go home. She has a regular schedule every morning. Ya. Kemudian she bla 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 dinner. Oke, dinner. Kita cari kata kerja yang pas adalah di sini ada cook ya. Oke, berarti she cook dinner, kata kerja cook. Nah, karena tadi subjeknya she, berarti kita gunakan tambahkan s ya. She cooks. Oke, she cooks dinner. Karena subjeknya she dan kata kerjanya cooks berakhiran huruf Q ya, maka cukup tambahkan s saja bukan is. Ya, kenapa harus ditambahkan is atau is? Lagi-lagi kita sedang membahas simple present tense, yang mana menyatakan kegiatan atau aktivitas yang biasa dilakukan seperti itu ya. Kemudian di sini ada and then, ya, lalu di sini bla 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 down to eat at 6 o'clock. Ya, titik-titik lalu titik-titik untuk makan pukul 6. Nah, berarti di sini kita cari kata kerja yang pas. Oke, sit down ya, sit down. Berarti duduk ya. Jadi ketika masak lalu dia duduk untuk makan. Oke, di sini kata kerjanya adalah sit. Nah, lagi-lagi karena subjeknya she masih nyambung ya. Sitnya tambahin s. Nah, oke, kemudian di sini after she, oke, after she ya, after she. Oke, the dishes. Oke, berarti di sini washes ya. Washes. Oke. Pasnya adalah wash menjadi washes. Oke, she titik on TV. Nah, baru di sini watch. Tadi wash, sekarang watch. Jadi watch karena subjeknya she, maka tambahkan akhiran is. Jadi watches. Oh ya, she watches on TV, on the TV ya. Kemudian she usually, dia biasanya titik the news. Ya, the news itu apa? Oh sorry, she washes the dishes, kemudian she turns on ya. Ada turns on di sini, ada kesalahan ya, karena di situ ada kata depan on, maka di sini yang pasnya adalah turn ya, turn on, menyalakan TV maksudnya, bukan menonton TV ya, karena ada kata depan on di sini, turn ya, turnnya tambahin s ya, menjadi turns on ya. Oke. She turns on, dia menyalakan TV. Kemudian she usually, dia biasanya titik the news. Nah, kalau berita itu biasanya ya menonton berita ya di TV ya. Berarti she usually watch. Nah, ini baru watch ya, watches, menonton berita. Watch menjadi watches ya. Lalu juga menonton movie, film. Nah, pukul 9-nya she, nah a shower, kemungkinan dia mandi, a shower berarti take ya, dari kata kerja take di sini. Kemudian dia mandi, takes ya, mandi pakai shower. Take tambahin s, she takes a shower. Dan she usually, dia selalu her teeth. Ini teeth di sini adalah gigi, berarti gigi itu disikat ya, yaitu brush ya. She always brush her teeth, berarti brushes her teeth
after her shower. Then she picks up a book. Lalu dia membawa buku. Dan, nah, kalau buku itu ya dibaca ya berarti read. Read. Nah, tambahkan as in a bed for a while. Baca buku di tempat tidur sebentar ya. Lalu she usually, dan dia biasanya asleep. Asleep. Nah, ini pasnya kita cari kata kerja fall ya. Fall. Ya, dia tidur, falls. Fall tambahin s menjadi falls. Ya, dia falls asleep before 10 o'clock. Oke. Baik, rekan-rekan semua. Pembahasan tentang spelling and pronunciation of final es ya yang ada dalam simple present tense dari kata kerja dasar yang berakhiran sh ya, kemudian ch, sh dan x ini sudah dibahas, kemudian sentence practice-nya juga ya, dan juga dalam melengkapi kalimat yang ada dalam sebuah paragraf dengan menambahkan kata kerja yang ada dalam kotak dan juga menambahkan spelling s atau is di dalamnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Thank you. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.